Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Alladzi ja'alana dinal Islam wa ja'alani muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Bapak serta Ibu hadirin hadirat majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini mari kita bahas bersama tentang musuh-musuh utama kita yang diabadikan di dalam Al-Qur'anil Karim, sebagaimana yang saya baca dalam muqaddimah. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang terang-terangan. Walaupun setan jin mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa hakikatnya setan, jin, dan tipu dayanya itu adalah lemah. Kelemahan itu antara lain, yang pertama, tidak bisa mengalahkan orang soleh. Bukti setan dan jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika berdialog dengan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis mengatakan, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Al-Quran surat Al-Hijr ayat 15 ayat ke-5, surat 15 ayat ke-39 sampai 40. Dari ayat ini jelas bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari terbirit-birit, tidak akan pernah berani mendekatinya, apalagi menguasainya. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, musuh setan yang kedua. Setan itu takut dan lari dari sebagian hamba Allah. Apabila seorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Ini terdapat di dalam diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Muhammad SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis Imam Tirmidzi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan jin kafir juga akan takut oleh orang-orang yang beriman, yang betul-betul dengan keimanannya. Hal ini di dalam surat Al-Baniyah, Bidayah, atau bukan surat ya, ini di dalam Bidayah Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis yang artinya saja, sesungguhnya orang yang mukminat dapat mengendalikan atau dapat mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan apabila seorang betul-betul terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa
korinnya, penyertanya. Karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan, jin kafir. Di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya. Atau sering disebut dengan korin. Insya Allah korinnya pun akan bisa masuk Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang kecuali ia disertai oleh seorang korin penyerta dari jin dan seorang korin penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, iya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia, jin tadi, tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, jin takut dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini disebutkan, tegaskan di dalam Al-Quran ayat surat Sof ayat 39 sampai 38 yang artinya saja. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, juga ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran surat As-Saff ayat 36 sampai 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagaimana bisa mengubah atas doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang setelah aku. Nabi Sulaiman ini yang menyebabkan Rasul Muhammad SAW tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dengan melemparkan anak panah. Kemudian beliau dalam sebuah hadis disebutkan juga artinya saja, dari Abu Darda berkata, suatu hari Rasul Muhammad SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasul mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Kemudian Rasul SAW juga berkata, Allah telah melaknatmu semuanya sebanyak 3 kali. Rasul lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasul selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasul Muhammad SAW, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda. Rasul Muhammad SAW pun menjawab, pada Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda. Jawaban Rasul, barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berdoa mengatakan, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa Sulaiman alaihissalam, saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, tentu saya akan mengikat sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasul Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan hadis beliau, di mana beliau bersabda,
Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditentukan, tidak dapat dilalui oleh yang telah ditentukan oleh malaikat. Ya Allah yang menentukan melalui para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke maksudnya tukang ramal, kepada dukun-dukun adalah kebohongan semata. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 sampai 35. Terakhir, jin dan setan tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat-tempat minum. Kirab dalam bahasa Arabnya adalah tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang. Dan bejana-bejana kalian untuk masa sekarang seperti lemari, buffet, kulkas, dan lainnya, sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa kelemahan setan yang harus kita ketahui. Karena setan itu adalah musuh yang terang-terangan, kita harus memahami betul apa kelemahan-kelemahannya, sehingga kita akan bisa mudah mengalahkan setan-setan. Karena setan dan jin kafir itu sangat licik, selalu menjerumuskan kepada orang-orang yang beriman. Yakin dengan iman kepada Allah, tidak memusyrikan suatu apapun, Allah selalu akan menjaga kita. Semoga sisa-sisa umur kita ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Iman selalu kita perkuat, menancap di dalam hati sanubari kita, jiwa kita, sampai akhir hayat, sebagaimana sabda atau firman Allah, harapan Allah, la Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali membawa agama Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.